Bagi yang belum datang atau yang baru saja datang, saya akan menjelaskan kembali bahwa di kompetensi manajerial ini kita ada beberapa trik yang biasa kita gunakan supaya kita tidak salah dalam menjawab. Jadi tolong diperhatikan dulu, kemudian setelah saya suruh Anda untuk menjawab, Anda menjawab. Jadi konsepnya bukan rebutan sekarang untuk menjawab, tapi pahami saja. Dan kalau sudah paham soal apapun, nanti teman-teman akan mudah melaksanakannya ataupun menjawabnya. Ya, jadi kita tidak sedang berlomba untuk mengerjakan, tetapi berlomba-lomba untuk paham bagaimana caranya supaya itu dimengerti oleh semuanya. Ya. Itu ya kuncinya yang ingin kita dapatkan pada hari ini. Nah, masih ada kerusuhan ini. Oke. Nomor pertama, kita teman sering kali mengorek kelemahan dan memberikan penilaian negatif terhadap Anda. Sikap Anda adalah, nah, silakan dijawab, tapi dengan alasan. Ya, dijawab dengan alasan, dan nanti kita jelaskan mana yang dapat poin 5, mana yang dapat poin 4, dan lain sebagainya. Silakan. Tulisnya adalah 1, misalnya A, 1 B, 1 C, deh aja. Patut diingat, saya ingatkan kembali bahwa untuk soal manajerial, teman-teman harus mendapatkan minimal 130 poin untuk bisa lolos passing grade. Ya, itu adalah mutlaknya seperti itu. Cuma Anda mendapatkan afirmasi, percuma mendapatkan afirmasi apabila nanti manajerial, sosiokultural itu nggak lolos, percuma. Nah, sayang banget itu, Anda dapat poin yang gede, tapi sosiokultural tidak bisa mengerjakannya. Jadi harapan saya mudah-mudahan, oh ya, semuanya sekarang sudah keluar hasil seleksi manajerial administrasinya sudah keluar? Ada yang sudah keluar atau belum? Atau malah besok? Belum, Pak. Belum. Oh, ada yang belum ya. Karena beberapa daerah ada yang sudah. Sudah, Coach. Sudah, Pak. Oh, ada yang sudah juga. Oke. Nah, kami berarti teman-teman sudah lolos ya? Sudah, Coach. Oke. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Artinya karena teman-teman sudah lolos, sudah melangkah satu tahap, maka ini teman-teman harus sudah siap. Kalau kemarin mungkin setengah-setengah belajar, sekarang sudah lulus itu tidak ada alasan untuk tidak belajar, karena orang lain itu ada yang nggak lulus. Ya, orang lain itu ada yang lulus, malah sudah beberapa orang sudah nge-WA saya nggak lulus karena kesalahan dari kantor mengupload dan lain sebagainya. Jadi ya, yang sudah lulus ini tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan tahun ini adalah rezeki Anda. Mudah-mudahan ini rezeki Anda. Yang belum keluar masih tunggu, karena tanggal 24 sampai tanggal 25. Ya, tanggal 24 sampai 25. Artinya besok masih ada. Sabar aja lah, sabar aja. Oke, kita mulai jawab. Nah, ini kemarin kuncinya dalam menjelaskan atau menjawab, ya, dalam menjawab soal sosiokultural juga soal manajerial. Yang pilihan yang pertama adalah pilih jawaban yang paling ideal. Pilih jawaban yang paling ideal. Artinya Anda harus pilih jawaban yang ideal. Walaupun itu bukan diri Anda, bukan kepribadian Anda. Karena apa? Karena di di manajerial itu adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
pengetahuan, keterampilan, dan sikap Anda ya, terhadap bagaimana manajerial untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Jadi bukan tentang bagaimana tentang diri saya menghadapi seperti itu, tetapi bagaimana pengetahuan Anda kalau ada kasus seperti ini, apa yang Anda lakukan, ya. Ya, sehingga kemarin saya menjelaskan bahwa Anda boleh menggunakan helikopter view. Helikopter view itu apa? Saya ulangi lagi. Helikopter view itu apa? Helikopter itu Anda melihat dari atas, kalau ada seorang si A misalnya, si A temannya sering mengorek kelemahannya, maka apa yang akan dilakukan? Mana yang Anda inginkan sebagai si A, ya? Atau begini, Anda memiliki 5 buah atau 5 orang anak buah, ya. Anda memiliki 5 orang anak buah. Dari 5 orang itu, mana yang menurut Anda yang paling ideal kalau itu dijadikan sebagai anak buah Anda, sebagai tim andalan Anda, tangan kanan Anda. Misalkan di sini, mereka diberikan kasus bahwa ada teman-teman dari 5 orang ini, A, B, C, D, dan E ini, temannya itu adalah orang yang sering mengoreksi atau mengorek kelemahan. Kemudian memberikan penilaian negatif terhadap mereka ini, maka sikap mereka itu seperti apa? Si A, ya udah bantah aja, bos, mungkin Anda ngomong gitu. Si B mengatakan, ganti mengungkapkan keburukannya juga, balas aja, ngapain gitu. Nah, itu si B. Si C ditanggapi aja dengan kecewa. Kemudian si D ditanyakan alasannya kenapa, gitu ya. Ditanyakan alasannya. Kemudian yang si E dianggap berbeda perspektif. Nah, saya akan melihat atau kita akan melihat mana yang paling baik untuk organisasi kita, atau mana yang paling baik kalau Anda punya perusahaan, mana yang paling baik untuk perusahaan Anda. Tentunya kalau orang yang baik atau yang bagus, kita sepakat bahwa yang paling bagus adalah D. Jawabannya adalah D. Itu yang paling bagus menurut kita. Jadi kalau misalnya ada orang ini yang paling bagus adalah D. Tapi bukan berarti yang E itu tidak dapat. Yang E dapat 4, ya, dapat 4. Yang lainnya dapat 3, 2, dan 1. Jadi itu contoh bagaimana mengerjakan dengan menggunakan helikopter view, memilih mana yang paling ideal, memilih mana yang paling terbaik untuk organisasi Anda, dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu Anda tidak lagi salah dalam menentukan pilihan. Oke, nomor 1 kayaknya udah clear nih. Ini kita nomor 2. Dengan tadi penjelasan panjang lebar yang saya berikan, maka saya akan melihat apakah pemahaman Anda sudah benar terkait dengan soal nomor 2. Nah, silakan nomor 2. Nanti sampai sore sih. Ya. Halo. Silakan jawabannya dituliskan. Oke. Nomor 2 ditulis ya jawabannya 2A gitu. Kalau memang A pilihan Anda, kalau 2B ya 2B aja. Nah, begitu pula untuk soal nomor 2. Indah dan ketiga rekan kerjanya mendapatkan tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan dalam waktu 2 hari. Itu sudah ada, maka di sini Anda harus berorientasi pada hasil.
berorientasi pada hasil bahwa kalau 2 hari, maka Anda harus menyelesaikan 2 hari. Nggak peduli orang lain, logikanya gitu. Karena Anda harus berorientasi pada hasil serta berorientasi pada tujuan. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah dapat mengumpulkan pekerjaannya karena ia sudah selesai. Deadline ya, pada saat batas waktu. Namun, melihat kedua rekannya belum selesai, Indah ragu untuk menyerahkan pekerjaan kepada atasannya. Jika Anda sebagai Indah, sikap Anda adalah, nah, di sini tadi saya udah bilang bahwa dalam manajerial itu ada yang namanya berorientasi pada hasil. Dua. Ya, ada yang namanya berorientasi pada hasil. Sehingga apapun yang Anda lakukan harus mengacu penyelesaian tugas yang diberikan tanpa acara banyak alasan, ya. Sehingga jawaban yang terbaik tentunya adalah segera menyerahkan pekerjaan tanpa bergabung dengan rekan kerjanya. Itu adalah yang terbaik. Ya, kenapa? Karena sudah diingatkan. Karena di sana sudah ada komitmen. Di sana sudah ada tanggung jawab. Di sana sudah ada batas-batas ketentuan. Makanya sebagai orang yang memiliki integritas, maka Anda harus menyelesaikan tugas apapun resikonya. Jadi jawabannya ya adalah yang benar adalah A yang benar. Kemudian nomor 3 nih, nomor 3. Nih, hujan mulai turun lagi nih. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Anda adalah tipikal orang Anda adalah tipikal orang yang harus menyelesaikan tugas yang diberikan, lebih baik menggunakan arahan atasan sebelum mulai kerja, butuh dorongan dari orang lain untuk berusaha pekerjaan, lebih bersemangat bekerja jika menunggu rekan lain memulai kerja, melakukan kegiatan yang menyenangkan lebih dahulu sebelum kerja agar dapat bekerja dengan baik. Ingat, target kita adalah berorientasi pada hasil. Itu yang kita inginkan. Itu nilai atau subdomain yang diinginkan di kompetensi manajerial. Berarti jawabannya kalau Anda milih A, nah tentunya akan mendapatkan nilai tertinggi. Kalau milih A, jawabannya A. Kemudian kenapa coach nggak menjelaskan mana yang mana yang 4, 3, 2, 1. Saya nggak mau lah. Saya nggak mau. Saya cukup Anda tahu mana yang paling benar. Jangan sampai nanti Anda pikirannya itu, oh lumayan lah dapat 4, lumayan lah dapat. Saya nggak mau, karena yang saya inginkan adalah Anda mendapatkan nilai tertinggi. Ya, Anda mendapatkan nilai tertinggi. Oke lah, nanti kalau pasti Anda mendapat nilai, walaupun 1 Anda dapat nilai, tapi yang saya inginkan saya ingin Anda mendapatkan nilai tertinggi dan Anda mendapatkan NI P3K. Itu saja yang saya inginkan. Jadi saya tidak akan menuliskan, jadi sehingga Anda menurunkan standar Anda. Saya tidak ingin menurunkan standar, maka Anda bayangkan kalau motor mau maju dengan cepat, maka standarnya itu harus dinaikkan. Kenapa? Karena kalau standarnya dikebawahkan, jatuh yang ada. Tikungan jatuh itu kalau standarnya masih di bawah. Makanya nggak boleh menurunkan standar kalau ingin maju dengan cepat. Gitu. Jadi, Anda harus melakukan analisis pribadi. Kenapa jawaban saya benar? Kenapa jawaban saya salah? Atau kenapa jawaban saya mendapatkan 5 atau tertinggi, tapi kenapa jawaban saya tidak mendapatkan nomor 5 atau tertinggi? Itu harus menjadi acuan Anda, bukan lumayan dapat, lumayan dapat. Ya, jangan permisif, jadi jangan memberikan yang sifatnya oke lah lumayan, jangan seperti itu. Karena Anda harus menjadi yang terbaik. Ujiannya sekali, bukan 2 kali. Ya, nah, itu tujuannya.
Nah, nomor 4 sekarang. Anda dapat lebih baik dalam bekerja jika. Nah, ini apa yang harus diberikan oleh Anda kalau Anda atau posisi apa atau situasi bagaimana kalau Anda harus belajar ataupun bekerja dengan baik ya. Nomor 4. Yang pertama dalam bekerja, ingat Anda tidak boleh bergantung pada orang lain, tidak peduli dimanapun, tidak peduli kapanpun, semuanya kerja harus selesai, apapun tugas itu yang diberikan seperti apa. Jadi, itu yang paling baik seperti itu. Jadi, tidak ada alasan, maka Anda diberikan kebebasan, kemandirian untuk menyelesaikan tugas walaupun beresiko. Yaitu Anda harus mengambil resiko. Namanya orang mampu mengambil resiko, mengambil keputusan, ya pengambilan keputusan itu ada domainnya yang ataupun ada penilaiannya dalam kompetensi manajerial. Jadi Anda harus bisa mandiri, Anda harus menunjukkan kemandirian dan Anda harus bisa bertanggung jawab walaupun apapun tugas yang diberikan. Jadi nomor 4 adalah E jawabannya. Oke, saya senang teman-teman sudah mulai panas nih, udah panas. Nomor 5 sekarang. Subhanallah. Pemerintah akan menambah kuota beasiswa program studi lanjut bagi PNS. Sikap Anda adalah, kalau ada soal seperti itu, maka Anda ambil kesempatan, lakukan tindakan proaktif. Tidak boleh menunggu. Kalau ada tugas, ada penawaran beasiswa, ada misalnya ada kerjasama, ada pertandingan olahraga, pertandingan apapun, Anda harus mengambil kesempatan. Kuncinya di sana. Ya, Anda harus mengambil kesempatan, apapun itu. Sehingga Anda kelihatan orang yang proaktif, Anda kelihatan orang yang ingin terus berubah, ingin terus mengembangkan diri, termasuk juga orang lain. Jadi kalau kita lihat dari pilihan nomor 5 ini, A, B, C, D, dan E, sebaiknya misalnya, nah pendidikan, ikan nggak mungkin ya, orang program lain, kok yang ditawarkan kan oleh pemerintah, yang menawarin. Anda sebagai pemerintah. Karena di sosiokultural, Anda sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Ya, kemudian berarti bahwa Anda harus ngambil kesempatan. Kita lihat apa jawaban Anda terkait dengan soal nomor 5. Saya lihat apakah sama jawabannya. Alhamdulillah sama ya. 5. Oh, ada yang beda nomor 5 ya. Nomor 5. Gini. Ini ada yang beda nih. Berani tampil beda nggak apa-apa, cuman harus sejalan ya. Oke. Ada yang memilih, yang pertama adalah jawaban menurut kita, menurut apa yang barusan saya jelaskan adalah bahwa Anda harus berupaya mendapatkan ya, jika ada izin dari atasan. Jadi Anda kelihatan di sosiokultur, di manajerial ini Anda nggak boleh kelihatan orang yang rendah diri, itu nggak boleh. Ada kesempatan sahabat, ada kesempatan ambil, ada kesempatan sikat, gitu ya. Kalau setuju agar rekan-rekan saya berminat melanjutkan studi memiliki lebih banyak kesempatan, jangan. Utamakan diri Anda sendiri, karena klausalnya adalah pengembangan diri dan orang lain. Berarti Anda dulu dong yang harus jadi acuannya. Itu ada di manajerial, pengembangan diri dan orang lain. Jangan lupa berarti Anda harus mengembangkan diri Anda sendiri sebelum orang lain. Barusan apa itu? Nomor 5 adalah B. Mungkin ada yang mau didiskusikan terkait dengan nomor 5 karena ada beberapa orang yang memilih A. Oke, jadi saya ulangi. Kalau ada kesempatan
ada kesempatan pelatihan, sekolah, maka yang harus dulu diambil adalah Anda. Ambil oleh Anda, tunjukkan Anda proaktif. Yang pasti adalah kalau Anda punya anak buah, di mana kata Anda, ini ada kesempatan beasiswa, Anda mau. Kalau Anda sebagai bos, Anda mengatakan kepada anak buah, ini ada kesempatan beasiswa, maka saya kalau jadi bos, saya akan senang dengan anak buah saya yang ingin maju, ingin merubah. Ya, maka saya akan memberikan B. Kalau E setuju, tapi untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Padahal kita adalah perubahan untuk dirinya sendiri, berkembang untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi diri sendirinya dulu, bukan orang lain dulu, baru diri sendiri. Ya, benar. Bu Fatmawati ya, itu betul. Makanya jawaban yang paling benar adalah B. Oke, nomor mana? Oke, nomor 6. Silakan, Ibu, Bapak. Nah, ini sama juga. Seandainya ada penawaran untuk mengikuti workshop, pelatihan atau pelatihan yang akan mendukung kompetensi Anda, sikap Anda adalah pasti ya, saya bilang tadi Anda wajib ikut, ya, wajib ikut, harus menunjukkan keseriusan Anda untuk ikut serta, menunjukkan keseriusan Anda untuk menjadi yang terbaik. Nah, jadi jawabannya adalah, saya cek dulu nih. Ada 61 orang, mantap, ada 61 orang. Nah, saya senang. Ini tapi ada yang jawabannya A. Saya akan ikut jika ditugaskan. Nah, ini beda. A sama C. Yang proaktif yang mana? Yang proaktif tentunya adalah C. Saya akan mengajukan. Kalimatnya juga aktif, mengajukan. Kalau A itu pasif, ditugaskan. Nah, itu beda kan? Nah, jadi yang aktif yang mana? Mengajukan. Itu bukan ditugaskan. Kalau ditugaskan pasif. Ya, itu ya. Jadi begitu caranya, Bapak Ibu. Ya, caranya. Kita belum selesai loh. Walaupun saya begitu sudah caranya, tapi minimal seperti itu. Oke, nomor 7 sekarang. Nomor 7. Setiap orang harusnya selalu mengembangkan diri dengan terus belajar sepanjang hidup. Menurut Anda adalah, nah ini kalau Anda mendapatkan seperti ini, di wawancara, kalau Anda mendapatkan seperti ini di wawancara, maka ini namanya pernyataan positif. Pernyataan positif. Setiap orang harusnya mengembangkan diri dengan terus belajar sepanjang hidup. Itu positif. Maka jawaban, kalau pilihan jawabannya sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, maka jawabannya ambil yang ekstrim kalau jawabannya positif. Yang ekstrim yang mana? Berarti sangat setuju. Itu nilainya 4. Kalau sangat tidak setuju nilainya 1. Nah itu, maka pilihnya adalah jawaban yang ekstrim. Artinya saya sudah memberikan bocoran nih sebelum kita nanti masuk ke bahas soal wawancara. Saya berikan bocoran-bocoran ya. Nah, ini sekarang nomor 7. Setiap orang harus selalu mengembangkan diri dengan terus belajar sepanjang hidup. Menurut Anda adalah bisa sesuai dengan agama, setuju pasti yang kita pilih yang setuju gitu aja. Karena yang setuju yang terbaik adalah apakah A atau adalah B. Silakan kira-kira yang mana ya, yang A atau B. Kira-kira A 80 sekarang, wih luar biasa, ada 80 orang. Ya. Ya karena
kelihatannya ini jawabannya gini. Jawabannya pasti adalah A dan B jawabannya. Tapi kita menentukan mana yang terbaik. Kalau sesuai dengan ajuan tujuan dari manajerial, pengembangan diri dan orang lain, maka jawaban yang paling benar menurut acuan itu adalah B. Karena pengembangan diri dan orang lain. Ya, jawabannya adalah B. Jadi nomor A itu pasti dapat sih nilainya, tapi lebih rendah dari B. Karena yang kita lihat adalah acuannya. Maka jawaban nomor 7 adalah B. Nomor 8. Nomor 8 silakan Bapak Ibu. Ada yang sudah nomor 8? Saya coba cek nomor 8. Mantap ya. Undangan, Anda diundang diskusi, itu artinya oke lah kalau misalkan, kalau jangan dua orang kasar lah, Anda diundang membicarakan tentang TB paru misalnya, atau imunisasi COVID misalnya. Ini menunjukkan pengembangan karir Anda. Kaitannya bukan ruang angkasa itu Anda diundang, ya. Diundang artinya acara diskusi-diskusi itu berarti sifatnya yang resmi, dan itu Anda sebagai undangan di sana. Tentunya kalau namanya undangan, Anda mendapatkan referensi atau mendapatkan hal yang bagus sebagai Anda diakui kompetensi Anda. Yang pengakuan, misalnya Anda diundang oleh contoh sosiokultural juga bisa, soal ini bisa digunakan sosiokultural misalkan. Contoh Anda misalnya diundang untuk acara akikahan misalnya, ataupun selamatan bayi baru lahir, ya, bayi baru lahir oleh misalnya penduduk setempat, sementara Anda pendatang, dan Anda pun punya janji dengan teman, maka Anda harus di sosiokultural, Anda sebagai perekat, Anda sebagai orang yang harus memiliki empati pada orang lain, maka Anda wajib menghadiri undangan orang lain ataupun siapa yang mengundang dibanding dengan memenuhi janji kepada teman Anda. Karena tujuannya juga cuma makan-makan saja. Cuma makan-makan saja. Artinya, kalau di sosiokultural, maka Anda harus menerima undangan tersebut karena Anda harus memiliki empati, harus memiliki orang yang mampu mempererat, ya, hubungan Anda dengan pemerintah, dengan stakeholder. Stakeholder itu di sini adalah masyarakat. Jadi, kalau ada undangan dari masyarakat, maka Anda sebagai ASN, sebagai negara, Anda sebagai negara karena tunjuk sebagai bagian dari negara itu, maka Anda harus memenuhi undangan masyarakat dibanding makan-makan. Maka jawaban yang terbaik adalah berdasarkan klausul tadi, maka jabatan terbaik adalah jawaban yang terbaik adalah D. Jawaban yang terbaik adalah D. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak pernah, mudah-mudahan tumben nggak ada yang milih E. Lebih baik tidak pergi kedua-duanya. Lebih baik tidur ya. Nggak apa-apa itu kalau diri Anda sekarang, tapi kalau di ujian nggak boleh seperti itu. Kan saya jadi orang konsisten, jadi saya sesuai dengan apa yang sesuai dengan diri saya. Jangan. Anda mau lulus apa enggak? Nomor 9, silakan nomor 9. Ketika Anda mengerjakan sebuah proyek, yang Anda lakukan adalah Anda harus bertanggung jawab, mengambil keputusan apapun yang harus dilakukan yang terbaik, maka Anda harus lakukan karena berorientasi pada hasil. Berorientasi pada hasil harus dilakukan. Kita lihat jawaban Anda apa? Jawabannya apa?
Oh, jawabannya mantap sekarang nih. Ini ada sekarang kan hujan nih. Ini kalau di agama saya saat hujan adalah saat doa kita dikabulkan. Saya ingin berdoa untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam mengisi sehingga gambaran sangat mudah itu, sangat gampang itu tampak terpancar dari jawaban Anda yang saat ini. Mudah-mudahan di ujian pun Anda dapat seperti itu. Saat yang mustajab untuk berdoa setelah hujan. Nah, itu apalagi juga setelah asyar itu adalah doa yang mustajab. Ya. Oke. Nomor 9. Ya, nomor 9 jawabannya yang terbaik tentunya adalah 9 adalah E. Ya, Anda memperhatikan semua detail dan melakukan pengawasan supaya proyek berjalan dengan baik. Karena ketika Anda mengambil sebuah proyek, maka tanggung jawab Anda harus sebaik-baiknya berikan yang terbaik, berikan yang mutu yang paling bagus dari Anda. Ya, itu yang paling penting. Jadi lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, teman-teman. Kita ujian itu tanggal 6 sampai Sepion benar suka utak pergi lo ya. Iya tahu untuk sepion nih. Ndak. Apa tuh, Mbak? Teman-teman, kita ujian itu kalau dilihat dari jadwal, ujiannya itu tanggal 6 sampai tanggal 20 ya. Artinya kalau sekarang tanggal 24, berarti paling jauh itu ada 26 hari ya, ada 26 hari yang terjauh. Kemudian yang terdekat tentunya berarti ada 12 hari yang terdekat. Ini bagi teman-teman. Bagi orang yang masih muda, dan belum punya tanggungan, Anda mungkin masih bisa nanti aja atau ada kesempatan lagi tahun depan, jangan. Kalau saya begini mikirnya, ini manfaatkan kesempatan ini dalam waktu ada 12 sampai dengan 26 hari itu, gunakan sebaik-baiknya, fokus dulu untuk mengerjakan. Yang pertama, daftar tilik itu harus di-print, di mana-mana yang belum Anda ketahui dicontreng, mana yang belum ketahui. Kalau yang belum ketahui, cari. Jangan lupa materi kunci dibaca, jangan lupa mind map-nya juga dibaca. Jadi tugas Anda adalah sekarang itu melakukan persiapan. Lakukan persiapan selama 12 hari ini atau sampai dengan 26 hari itu demi seumur hidup kebahagiaan keluarga Anda. Bagi kebanggaan keluarga Anda. Jadi ini waktu sudah sangat mepet, maka Anda harus dengan sigap. Sekarang tidak ada alasan lagi karena Anda beberapa sudah lolos tes administrasi. Lakukan yang terbaik, buat bangga keluarga Anda, buat bangga diri sendiri dengan cara menunjukkan aktualisasi diri Anda bahwa Anda mampu. Tunjukkan pada mereka, pada orang-orang yang Anda kasih sayang atau yang Anda sayangi, ya, yang memberikan setiap saat mendoakan dan jawab doa-doa itu dengan usaha yang lebih keras lagi, lebih baik mata yang sembab karena Anda banyak membaca daripada mata Anda sembab karena Anda gagal. Lebih baik mata Anda sembab karena banyak membaca daripada mata Anda sembab karena banyak menangis karena gagal. Itu lebih baik ya. Jadi fokus sekarang, fokus. Tunjukkan pada teman-teman atau pada keluarga yang selalu mendoakan Anda bahwa Anda mampu. Itu. Oke. Nomor 10, Anda kesiangan dalam rapat penting di tempat kerja Anda, walaupun Anda sudah berlari kencang di lantai bawah ke ruang rapat sehingga Anda merasa sesak napas.
Anda tetap terlambat. Maka sikap Anda adalah Anda no excuse ya. Jadi ya, no excuse terkait dengan kegagalan. Karena Anda harus memperhitungkan kemana-mana Anda harus menghitungkan. Yang pertama yang dilakukan adalah lambat datang itu bukan sebuah kegagalan yang berat sebenarnya, tapi disiplin Anda harus menunjukkan orang yang tidak komitmen. Taruh aja ke depol ngarannya kojennya udah layarnya. Ya bisa. Jadi dari pilihan-pilihan yang pertama mengatakan bahwa peliharaan Anda tertabrak. Anda mementingkan peliharaan dibanding kerjaan. Saya tidak mau kalau ada karyawan saya seperti itu. Menyalakan jam alarm Anda tidak berbunyi. Nah, itu bukan alasan yang tepat. Orang yang bisa disiplin itu tanpa alarm aja dia sudah bangun dengan sendirinya. Ya. Kemudian menyalahkan lalu lintas, Anda berarti tidak menghitung. Anda tidak menghitung waktu, Anda tidak mampu memanage waktu. Meminta maaf dan mengakui kegagalan Anda untuk datang lebih awal. Meminta maaf dan meminta sanksi. Kalau terlalu berlebihan kalau minta sanksi, maka jawaban yang paling tepat adalah D jawabannya. Ya, jawabannya adalah D. Tip membaca cepat. Latihan membaca tempat. Karena kita kecepatan ada, karena kalau saya ngajarin sekarang, misalkan scamming itu nggak akan keburu ya, keburu ya. Ini kenapa ada yang banyak pertanyaan? Nanti aja saya jawab. Jadi nomor 10 adalah D. Dari 10 soal yang sudah kita kerjakan, berapa Anda dapat? Berapa persen? Dari 10 berapa persen? Kalau dari 10 berapa persen? Dari 10 berapa persen? Yang benarnya berapa persen? Yang benar. Benar semua, mantap, alhamdulillah. Mantap semua, benar semua. Oh, yang telat gabung nggak apa-apa. Ingat, kalau dari 200 dan 200 poin, sosio kultural dan manajerial itu 200 poin, jika 200 poin dan minimal harus passing grade itu 130, artinya 65%. 65%. Ya. 65% harus benar. Jadi kalau Anda benarnya sekarang 100%, itu luar biasa. Pertahankan, mudah-mudahan Anda paham apa yang akan Anda kerjakan nanti. Tinggal menghitung kecepatan, menambah kecepatan. Ya, itu saja. 65%. Salah satu itu udah artinya kan sudah 90%. Lebih besar dari 65%. Mantap. Pertahankan teman-teman, pertahankan. Kita lanjutkan dengan soal yang selanjutnya. Oke. Nomor 11, silakan jawaban Anda apa? Nomor 11. Bahwa kalau Anda memberikan sebuah tanggapan terhadap sebuah apapun karya, maka Anda harus menjadi orang yang jujur. Anda mereview itu Anda harus jujur apa adanya, tapi juga cara penyampaiannya itu harus hati-hati. Maka apabila menyampaikan secara jujur, maka jawaban poin B yang menjadi terbaik. Jadi B jawabannya. Nomor 11. Nomor 12 sekarang.
Gaji bulanan Anda tidak sengaja dibayarkan 2 kali ke rekening bank Anda. Sikap Anda adalah menerima sebagai anugerah. Ada kelebihan tuh. Kelebihan gimana kalau ada kelebihan? Nah, tentunya sebagai orang yang jujur, Anda tidak boleh mencuri, maka jawaban A itu yang paling benar. Diam-diam aja selama tidak ketahuan. Jawaban aslinya kan itu. Diam-diam aja. Malah ada orang yang tiba-tiba di rekeningnya ada dana miliaran gitu ya. Ternyata bank itu salah kirim miliaran di rekening dia. Dan dia juga mau membalikan ke bank. Itu ada juga orang seperti itu. Tapi kalau di ujian, walaupun itu dilakukan oleh Anda sehari-hari misalnya, jangan di ujian, jangan. Jadi Anda harus menghubungi bank dan atasan Anda supaya segera memperbaiki kesalahan tersebut. Kembalikan. Ya. Oke, nomor 13. Nomor 13. Anda memutuskan untuk mengambil pekerjaan freelance guna menambah penghasilan Anda, di mana pekerjaan tersebut tidak dilakukan di bawah pengawasan, sementara atasan Anda setuju membayar Anda berdasarkan waktu per jamnya. Sikap Anda adalah mengatakan waktu yang tepat, mengerjakan sesuai dengan waktu terdekat, dengan murah hati memberikan waktu sepanjang mengerjakannya sedikit. Jadi di atas estimasi waktu Anda membuat Anda fokus pada mengerjakan dengan lama supaya atasan bayar lebih banyak, sedikit di atas estimasi waktu pengerjaan tersebut sangat mendesak sehingga bernilai sedikit premium. Akal-akalan aja itu. Silakan nomor berfokus pada hasil yang mana, yang nomor 13 itu. Sedikit ya, kira-kira bagaimana? Anda memutuskan mengambil kerja freelance guna menambah penghasilan, di mana pekerjaan tersebut tidak dilakukan di bawah pengawasan. Sementara atasan Anda setuju membayar Anda berdasarkan waktu kerja. Sikap Anda adalah bahwa Anda, ya, teman-teman, mana jawabannya ya? Ada yang A. Freelance itu, kalau kayak saya freelance misalnya, saya kayak freelance untuk menghilangkan background misalnya. Banyak kerjaan di internet sebenarnya kalau ada ada kerjaan bisa mengerjakan sebuah proyek. Biasanya kita kerjakan itu sesuai dengan waktunya ya. Saya belum ada ya. Sesuai dengan waktunya dan kita harus itu kalau misalnya bernilai sedikit premium, artinya lebih bagus, lebih hebat. Artinya kita tidak tergesa-gesa, tapi kita memberikan nilai cita rasa yang tinggi. Itu maksud premium. Jadi jawabannya menyatakan waktu yang tepat untuk mengerjakan dengan kuartal terdekat dari 1 jam. Jangan, karena kita tidak ada batasan waktu kan, tidak ada batasan waktu. Ya, sedikit di atas estimasi waktu, misalnya estimasinya adalah 2 hari, misalnya. Berarti di atas itu berarti sebelum 2 hari itu maksudnya. Ya, atau minimal jangan sampai ke deadline. Seperti itu yang diharapkan. Jadi jawabannya nomor 13 mungkin kata-katanya belum bisa dipahami ya, nomor 13 ini. Ya. Jawabannya ya, yang paling bagus. Nomor 14. Anda menganggap berbohong pada atasan Anda sebagai, ini integritas nih. Cara yang tidak nyaman namun terkadang perlu dilakukan. Boleh sedikit berbohong untuk menyelamatkan karir Anda. Tidak mungkin karena Anda selalu mencoba menghindari situasi yang membuat Anda berbohong. Jika atasan menyudutkan Anda, maka Anda akan sedikit berbohong. Banyak orang lain yang juga berbohong pada atasan, jadi sah-sah saja. Jadi jawaban Anda apa itu? Semuanya sulit-sulit tahu aja. Menjebak, jawabannya itu nomor 14. Ya. Jadi Anda harus alami syirik, ya, amin. Tidak mungkin Anda
Anda selalu mencoba untuk menghindari situasi yang membuat Anda harus bohong. Jadi Anda bisa dipercaya, integritas Anda yakin. C jawabannya ya. Nomor 14 C. Nomor 15. 5 tahun Anda berkarir di perusahaan yang sama dan Anda tidak bisa mencapai lebih jauh dari apa yang Anda capai sekarang. Sikap Anda adalah berhenti mencoba pekerjaan baru, berhenti dan mencoba bekerja keras untuk mendapat pengakuan yang layak, bekerja seadanya yang penting pekerjaan selesai, bekerja dengan tidak semangat. Nomor 15. Kira-kira nomor 15 apa tuh jawabannya? Anda nggak boleh berhenti. Mana yang kelihatan proaktif? Maka jawabannya ada 15 adalah B. Benar. Jawabannya B. Nomor 16. Nomor 16. Ketika Anda bertugas di daerah terpencil, Anda jatuh sakit. Sikap Anda adalah meradiokan ke pesawat untuk meminta menjemput Anda, melanjutkan tanpa peduli, istirahat cukup, kemudian melakukan perjalanan jika sembuh, menyalahkan karena harus bekerja di luar terpencil, meminta bantuan kepada keluarga untuk tidak izin. Nah, istirahat, jadi jawabannya adalah nomor 16 adalah C. Ya, C. Kemudian nomor 17. 17 silakan nomor 17. Ya. Nomor 17. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, sikap Anda adalah nomor 17, mensimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik itu lebih tinggi. Tidak mempermasalahkan orang lain bekerja tidak, itu tentunya itu di selfish banget ya. Menstimulasi itu merangsang orang lain itu lebih tinggi levelnya. Stimulasi, ayo, bukan hanya mengajak. Kalau mengajak lebih di bawah menstimulasi. Ayo dong, gitu, itu mengajak. Kalau menstimulasi, ayo dong yang dapat, misalkan saya kasih brosur umroh. Nah, itu menstimulasi orang lain. Oke, jawaban nomor 17 adalah D. Nomor 18, silakan 18. Ketika sedang mengerjakan tugas bersama yang harus selesai pada saat itu, seorang teman meninggalkan terlebih dahulu. Sikap Anda adalah memujuknya, memintanya untuk mempertimbangkan, membujuk untuk menyelesaikan tugas, ya. Pertimbangan lagi dong, jangan dulu pulang, nah, gitu ya. Jadi yang paling baik adalah E, ya. Nomor 18 adalah E, 18. 18. Membujuk juga sama, cuman membujuk ngapain juga kita harus bujuk-bujuk orang. Ya, kita hanya memberikan pertimbangannya, minta pertimbangan dia. Ya. Nomor 19, Anda mengerjakan tugas koreksi laporan kantor yang harus selesai besok pagi. Tiba-tiba sahabat dengan muka cemberut dan tampaknya ingin curhat, mencurahkan isi hati pada Anda. Sikap Anda adalah, kira-kira Anda yang mana nih? Kalau ada lagi mau ada deadline, Anda temanmu minta curhat. Nah, ini. Anda mengerjakan tugas koreksi lapor harus selesai besok pagi. Tiba-tiba sembrut. Ngapain juga? Dengan biasa tidak dapat mendengarkan keluhannya. Tidak, berorientasi pada hasil, berorientasi pada kepentingan, pada tujuan. Maka jawaban D itu lebih disukai. D itu lebih disukai. Nomor 19 D. Nomor 19 ada yang B. Dia misalnya tidak dapat mendengar keluhannya. Bodo amat lah. B, bagaimana dengan B? Nomor 19. Ya. Nomor 19 B juga dapat 4 lah. Ya, nomor 19. Kemudian nomor 20, silakan nomor 20. Dalam tugas yang dipercayakan kepada saya, dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercaya kepada saya, sikap Anda adalah integritas ini, integritas. Nomor 20 tentang integritas.
mengambil sikap apapun, tentunya mengambil keputusan apapun, pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan, berani mengambil keputusan karena tugas tersebut sudah dipercaya kepada saya, jangan ragu-ragu. Jadi jawaban nomor 20 adalah D, dodol, ya. Itu sekarang hitung dari 20 soal. Alhamdulillah kita sudah dapat 20 soal, berapa persen poin 5-nya? Saya nggak peduli dengan poin 4 sampai 1. Poin 5-nya dari 20 soal berapa persen? Salah 2, benar, mantap. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran teman-teman. Yang masih dapat 70%, ayo semangat yang dapat 14. Target kita 85%. 85% artinya 17, minimal 17 ke atas. Ya, 17 ke atas itu aman, 17 ke atas itu aman. Ya, yang masih di bawah 17, ayo usahanya tambah giat. Ayo usahanya tambah giat. Oke. Di usahanya lebih giat.